Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia Putri. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS saya dengan mata kuliah Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu pemahaman tentang Customer Relationship Management dan berikan contoh. Customer Relationship Management adalah suatu strategi bisnis yang fokus pada pelanggan yang didesain untuk mengoptimalisasikan probabilitas, review, dan customer satisfaction. CRM juga merupakan suatu pendekatan sistematis dalam memanfaatkan informasi dan juga komunikasi untuk membangun hubungan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan dengan pelanggan. Customer relationship adalah suatu strategi perusahaan dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan tujuan untuk meningkatkan akuisisi, mempertahankan dan mendapatkan loyalitas pelanggan serta keuntungan dari pelanggan. Selanjutnya, contoh penerapan CRM pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, mempermudah kolaborasi antara tim dan sales. Software CRM seperti Keycontact membantu kolaborasi dengan tim dalam melakukan meeting atau melakukan pertemuan. Yang kedua, customer relationship. Yang kedua, memberikan customer view secara 360 derajat untuk sales dan customer service. Software CRM Keycontact dapat memberikan detail yang lengkap tentang pelanggan melalui percakapan, deal yang sedang berjalan, dan touchpoint perusahaan maupun meeting. Yang ketiga, segmentasi tim. Software CRM membantu perusahaan dalam mengelompokkan tim berdasarkan geografis, besarnya deal dan divisi produk-produk serta lain-lain. Yang keempat, memvisualisasikan sales pipeline dengan lebih baik. Untuk mengetahui status deal yang sedang berjalan melalui sales pipeline sangatlah penting. Yang kelima, memperbaiki customer service. Tujuan CRM adalah untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan di sini seperti kita harus mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau pelanggan tetap dan kita tetap mencari pelanggan baru untuk memperbanyak pelanggan kita pada CRM ini. Yang kedua, 3 aspek penting pada CRM. Yang pertama, people atau orang. 1. Meliputi internalitas secara pikir orang tentang bagaimana melayani konsumen. Yang kedua, visi implementasi CRM jelas dipahami secara benar oleh semua karyawan. Yang ketiga, aspek kesiapan dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan dan proses belajar untuk membuat karyawan lebih siap dalam proses implementasi CRM. Selanjutnya, teknik atau teknologi. Yang pertama, perusahaan perlu membuat cetak biru tentang teknologi CRM seperti apa yang akan digunakan atau bagaimana proses implementasinya, serta training dan juga penerapannya yang berhubungan dengan sistem yang sudah ada sekarang. Contohnya, 1. Pada aspek implementasi perlu dilakukan proyek percontohan implementasi yang dievaluasi secara intensif dan penyaluran untuk menjaga proses implementasi agar dapat berjalan dengan sukses. Yang kedua, implementasi CRM ke depannya akan semakin banyak dilakukan terutama disebabkan oleh persaingan antara perusahaan yang semakin ketat dan juga ditentukan oleh konsumen yang semakin tinggi. Yang ketiga, implementasi CRM pada akhirnya tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi lebih pada strategi perusahaan pada strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, strategi ini menyangkut persiapan karyawan
karyawan perusahaan dengan persiapan prosedur yang benar dalam proses pelayanan untuk kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Selanjutnya, proses atau prosedur. Perusahaan mendefinisikan secara jelas target marketing yang akan dibidik dan prosedur perusahaan secara lebih rinci dalam meyakini konsumen. Yang kedua, konsumen langsung customer service langsung berinteraksi dengan konsumen. Yang ketiga, membangun strategi CRM agar CRM tepat sasaran. Yang pertama, merampingkan dan mengukur proses penjualan software CRM dapat digunakan bisnis untuk mengelola sales pipeline, calon pelanggan, dan close deal. Yang kedua, memberikan customer service yang lebih baik. Banyak perusahaan menggunakan CRM untuk membantu tim customer service dalam memberikan informasi bisnis secara real time atau tepat waktu atau waktu yang nyata. Yang ketiga, meningkatkan CRM dan loyalitas meningkatkan loyalitas brand. Yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan data atau fakta. Selanjutnya, 7 langkah untuk strategi CRM agar CRM tepat sasaran. Yang pertama, tentukan tujuan bisnis. Keberhasilan strategi CRM diawali dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan spesifik atau spesifikasi atau terkhusus. Yang kedua, temukan dan rekam baseline bisnis Anda. Untuk mengukur keberhasilan CRM, Anda harus menentukan baseline sebagai dasar untuk dikembangkan lacak dan rekam keseluruhan data pelanggan yang berhubungan dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, menentukan atau tentukan segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan membantu bisnis dalam menargetkan pelanggan secara luas, lebih fokus dan spesifikasi atau terkhusus. Yang keempat, dokumentasi seluruh interaksi pelanggan. Kita juga perlu melihat seluruh proses sales yang terjadi pada setiap pelanggan. Dalam sales funnel, hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi tracking atau aplikasi mapping sales. Penting bagi sebuah bisnis untuk melakukan dan melihat seluruh interaksi pelanggan, mulai dari chat yang masuk, preferensi dan produk yang akan dan produk serta lain-lain. Yang kelima, membuat strategi CRM. Gunakan strategi CRM sebagai pegangan untuk meraih tujuan bisnis dan menggunakan software CRM lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu menentukan software CRM terbaik. Aplikasi CRM dipasarkan saat ini dapat menentukan mana yang terbaik bagi bisnis Anda. Yang pertama, fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, kemudahan berinteraksi yang sudah dibuat dengan tim. Yang ketujuh, agar CRM tepat sasaran yaitu bagikan strategi CRM yang sudah dibuat dengan tim. Pengolahan data dengan aplikasi CRM membantu meningkatkan kolaborasi data, kolaborasi antar departemen dan tim sales dan meningkatkan kolaborasi antar departemen, tim sales, customer service sehingga marketing akan bekerja sebagai satu kesatuan tim. Selanjutnya, seberapa penting peran database dalam CRM? Database Customer Relationship Management adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan pelanggan yang berfokus pada sejarah penjualan, penjualan terkini, penjualan masa depan, Database ini dikelola oleh sejumlah fungsi yang berbeda seperti manajemen penjualan, manajer saluran, dan manajer produk serta lain-lain. Peran database pada CRM adalah database memberikan wawasan perusahaan tentang perilaku pelanggan. Yang kedua,
Database CRM adalah dasar kerja strategi perangkat CRM. Yang ketiga, untuk bisnis apapun yang menggunakan CRM database yang terkait dengan pelanggan sangatlah penting untuk mengetahui strategi dan taktik berbasis pelanggan. Yang keempat, database di dalam CRM dibuat untuk mendukung semua bentuk CRM, strategi, optimalitas, analitik, dan kolaborasi. Yang kelima, CRM yang diimplementasikan pada Gojek secara online. CRM berkaitan dengan kegiatan penjualan terpadu, marketing, dan strategi pelayanan pada konsumen. Melalui CRM, Gojek menggunakan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk meningkatkan pendapatan perusahaan melalui pelayanan jasa layanan, sekaligus memperkenalkan tata cara transaksi yang telah dibuat perusahaan. CRM Gojek dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pihak manajemen. Pemahaman yang mendalam terhadap pelanggan akan mampu menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan preferensi konsumen sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Selain bersifat apresiasi, juga bersifat marketing dan pengelolaan loyalitas pelanggan. Kegiatan yang berhubungan dengan CRM pada perusahaan ini adalah dengan menggunakan sistem informasi website yang bisa diakses oleh semua orang, semua kalangan tanpa batas, melalui penyediaan informasi perusahaan, produk, forum diskusi antara pelanggan yang baik baik dengan pihak manajemen maupun proses pemesanan. CRM pada Gojek secara offline atau yang biasa disebut dengan ojek pangkalan. Jauh sebelum adanya Gojek pangkalan menjadikan hal tersebut sebagai peluang bisnis yang teramat potensial. Namun ada beberapa keluhan seperti tidak aman atau rawan tindakan kriminal. Yang kedua, harga yang tidak transparan. Sebelum menggunakan ojek, kita harus melakukan tawar-menawar terlebih dahulu. Seringkali konsumen tidak tahu medan dan ditipu oleh tukang ojek karena memberikan harga yang sangat tinggi atau mahal. Selanjutnya yang ketiga, harus datang ke pangkalan ojek, namun seringkali pangkalan ojek pun tidak ada ojeknya. Bertolak belakang sekali dengan Gojek atau Gojek secara online pada era 5.0 ini. Yang pertama, kelebihannya adalah harga transparan, serta tidak kecil kemungkinan akan rawannya tindakan kriminal, karena sebelum tukang ojek harus melakukan registrasi dan menyerahkan data-data pribadi mengenai dirinya. Yang ketiga, dapat dipesan dimanapun kita berada. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini pemaparan jawaban UTS saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.